Ketua Panitia serta Bapak Ibu Guru Pasraman tadi ya disampaikan oleh Pak Kuswanto. Sebelumnya perkenankan saya mengaturkan puja panganjali. Om Swastiastu. Om Ulun Basuki Langgeng. Bapak Ibu, terima kasih. Saya sangat senang sekali hadir di tengah-tengah panjenengan untuk berbagi bersama terkait dengan bagaimana menjadi guru agama Hindu yang menginspirasi anak-anak kita, ya, terutama kalangan generasi muda. Puja dan puja sembara mari kita haturkan ke hadapan Yang Dewasa atas karunia beliau kita bisa berkumpul di sini dalam acara peningkatan kompetensi guru pasraman yang tadi diselenggarakan oleh penyelenggara Hindu. Bapak Ibu, untuk mencairkan suasana, golek kopi no ono kitri neng Javanika karo cangkruan. Dadi guru saiki kudu ngati-ngati, nek luput sithik malah dadi korban. Korbane murid sing ora wedi kuwalat. Mangan kupat lawe tempe murid sing kuwalat dadi jambu mente. Bapak Ibu, zaman dulu itu kalau ada murid yang kualat itu katanya orang-orang dulu itu bakal jadi jambu mente ya. Makanya saya nanti akan mengajak panjenengan untuk bagaimana kita mengajari anak-anak supaya ben ora dadi murid sing kualat, ngoten nggih. Paling enggak kualat ora sampai kualat karo gurune, kualat karo wong tuane, ngoten nggih. Soalnya saat ini kathah kejadian-kejadian, kasus-kasus yang model-model seperti itu. Dina iki ya dina satu bareng guru Hindu, kumpul ning kene bareng ambek aku, tak warai piye carane guyu ana aturane, luwe apik ana kancane ngawe aja langgang guyu dhewe, mengko bisa digawa nang RSJ rumah sakit jiwa sing kuat kudu gelem nrimo panggawean sing diwenehno, aja lali amplope digawa awak suwe-suwe kok ora penak, lungguh sedilut wis ora jenak, bareng tak delok sarekan buka pelajaran nganggo gendingane ambi jogetan, nek jogetan kudu sing dalane mlebu swarga, antrine mlebu wae sik dawa. Aku ngono pengen dikerekno, nek sampean pengen dhisik ndang budal. Cekak semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun pangaksama. Ya Bu, ya Bapak Ibu ya. Niki mau gendingan nggih, mumpun ngantos dilebokne ning jero ati. Ya gendingan jula-julu ngene iki ya. Nek gendingan sing serius niku jenenge napa, menyanyikan lagu Indonesia Raya niku serius. Nek jula-juli ku ora tau serius ya.
Tapi yang jelas ini fenomena kita Bapak Ibu ya. Jadi saya sambil berdiri ya Bapak Ibu ya. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah bahwa banyak sekali kejadian-kejadian ya. Saya kemarin baru membuat konten video judulnya Guru Sekarat Pendidikan Darurat. Jadi banyak sekali kasus-kasus terkait dengan dunia pendidikan kita. Murid saya ini orang duwe wedi karo guru nggih. Nggih napa nggih Bapak? Wis ora nek sing dodeni gurune niku. Diomongi kadang muridnya wis alah malah dipledingi gurune. Nah ini yang saya katakan tadi, fenomena pendidikan anak-anak zaman sekarang yang luar biasa, dan ini adalah tantangan sekaligus tugas berat kita bagi seorang guru pasraman agama. Nah, itu tentu menjadi concern kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak penjenengan sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin ngajak penjenengan untuk menebak ini. Jadi saya kemarin mengukur Google Map, kalau dari Sedaeng ke Batu ya, ke kota Batu itu, nah ini kalau seandainya si A itu dari Sedaeng kemudian pindah ke Batu ya, sementara si B dari Batu pindah ke Sedaeng ya, dengan posisi seperti ini ya, kira-kira apa yang terjadi Bapak? Silakan yang bisa menjawab angkat tangan. Apa sing bakal kedadian nek si A teko Sedaeng nang Batu, terus si B teko Batu nang Sedaeng. Ya. Ada yang dari Sedaeng? Ada. Ini. Siapa yang mau jawab silakan angkat tangan. Oke. Ini soal ini sederhana, tetapi butuh pemikiran Bapak Ibu ya. Monggo silakan. Ada yang mau menjawab? Silakan Bu. Mungkin singkat saja Pak ya, langsung ya. Kalau dari kita pasti hidup di lingkungan yang baru. Nomor satu harus adaptasi, dan itu tidak mudah. Karena mungkin kita sudah terbiasa hidup di sini dengan kondisi lingkungan dan budaya di sini, kemudian harus hidup di tempat yang baru dengan kondisi yang berbeda pula, maka adaptasi yang tidak mudah yang akan kita alami. Mungkin itu saja. Matur nuwun. Iki jawabnya kuwadon iki. Kuwadon teman. Ada lagi yang lain mungkin? Monggo silakan Pak. Nggih, Mas. Ya. Kalau itu terjadi Pak ya, otomatis yang dari Sedaeng ke Batu, yang Batu ke Sedaeng, otomatis saliban Pak. Saliban. Saliban, padahal guru mesti nek Sedaeng ning Batu itu betul ya. Yo lek nganu nek liwate padha nek liwat sitok liwat Puspa, sitoke liwat Tongko Jajar nggih. Mboten betul ya. Apa meneh sitoke liwat Tumpang, ayo malah ana betul ya. Nah ini Bapak Ibu, ini jawabannya terlalu jauh. Padahal jawabannya sesimpel ini Bapak Ibu ya. Kalau ada dari A dari Sedaeng ke Batu dan B dari Batu ke Sedaeng, jawabannya seperti ini. Jadi yang Sedaeng A-nya pindah ke Batu, jadinya B-nya pindah A-nya ke Batu, jadinya Sedaeng. Kemudian yang dari Batu A-nya B-nya pindah ke Sedaeng, jadinya A1 karena tambah A1. Wah. Tadi saya bilang kalau kondisinya seperti ini ya, kondisinya seperti ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya kan bilang kondisinya seperti ini gitu loh, bukan jauh ke sana gitu. Jangan mikirnya kadone. Ya.
Iya, itu. Ya, coba kita perhatikan ini ya. Jadi sedang, nah ini ya. A-nya yang A sedang, A-nya pindah neng batu. Ah, jadi ditukar kan? Yang B-nya pindah ke sedang. Jadinya apa? Sedang karo A tuh. Ini Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Ternyata sebenarnya begini. Masalah yang kita hadapi kadang itu yang membuat rumit itu kita sendiri. Betul apa tidak Bapak? Baik masalah apapun di rumah, di keluarga, di sekolah, di masyarakat, itu yang sebenarnya membuat rumit itu kita sendiri gitu. Kalau kita melihat apa yang ada itu sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Kita bayangannya itu mungkin dadi guru ngene, dadi guru ngene. Terus nek apa sampai nyeneni muridnya ngene. Nah, itu bayangannya selalu ada di dalam benak kita dan akhirnya membuat kita takut sendiri. Selama kita itu berpijak pada koridor, aturan main, kode etik keguruan, aturan-aturan, saya kira tidak ada masalah. Ya. Tapi ketika kita memang tidak sampai pada aturan-aturan itu pasti jadi masalah. Saya itu kebetulan jadi kesiswaan itu di sekolah di kota, ya. Ini sing sekolah teng mriku niku mboten namongan wong bukan kaleng-kaleng. Anaknya wali kota sekolah ning kono, anaknya Kapolres sekolah ning kono, kejaksaan itu sekolah di SMP 1 Batu Bapak Ibu di tempat saya. Tapi kami ketika menghadapi anak-anak itu yang penting kita tetap pada koridor guru, ya koridor keguruan. Dan selama ini ketika menangani masalah anak ya tidak masalah gitu. Ada anaknya kalau minannya ada itu anaknya komandan Pusdiklat itu pangkatnya kolonel. Jadi ketika anaknya nggak pakai seragam lengkap, ya kita suruh maju. Tapi orang tuanya tidak protes gitu. Jadi kita di awal itu sudah membuat fakta integritas bahwa semua orang tua yang anak-anak yang masuk ke SMP 1 itu wajib mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Dan tata tertib itu kita sosialisasikan. Jadi kalau misalnya ada anak misalnya ditangani seperti ini, ya orang tuanya jangan protes. Kecuali anak ditangani di luar kesepakatan yang sudah dibuat. Nah itu boleh protes orang tua. Itu kita berikan seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada masalah gitu. Nah inilah yang perlu kita pahami bahwa memang menjadi guru sekarang itu harus hati-hati. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan tugas kita sebagai seorang guru. Masa anak murid salah dijarno, kan tidak mungkin kan? Itu menodai swadharma kita sebagai seorang guru. Tidak boleh. Justru kalau ada murid salah, guru ini menengahi karena nanti ketika menindak wedi kena kasus, itu justru gurunya salah. Nah ini yang tidak boleh. Oke. Nah kita akan mengawali dari sini. Ya, apa itu guru? Jadi guru berdasarkan peraturan itu adalah yang berprofesi sebagai pendidik. Ya, kita tidak hanya mengajar tapi mendidik, bertanggung jawab untuk mengajar, membimbing, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik. Ya, karena guru itu memiliki tanggung jawab yang besar dan guru itu adalah pendidik yang harus memberikan keteladanan kepada anak-anak. Makanya nek wong Jawa ngarani guru itu digugu lan ditiru. Ya, jadi guru itu jarwo dosoe digugu lan ditiru. Artinya apa? Bahwa seorang pribadi guru itu memang harus memiliki keteladanan. Makanya dia digugu omongannya, pengertian dari guru. Nah, konsep guru dalam agama Hindu, guru ini seperti ini. Dari kata guru, dari bahasa Sanskerta yang artinya guru itu berat. Ya, guru itu berat. Berat apanya? Berat tanggung. Oh, ini muridnya sapa kawan? Si murid takoi anaknya sapa iki? Tapi kalau ada murid salah, ada murid yang melanggar gitu, takoi ini sekolah ini di gurune sapa? Nah, ini Bapak Ibu, makanya guru itu sangat-sangat berat sekali.
dalam konteks konsep dasar Hindu dikatakan gu karasca guna tito, ya, ru karo rupa warjita. Jadi suku kata gu itu artinya rupa warjita. Maka demikianlah seorang guru itu melampaui kualitas guna dan sudah meninggalkan rupa. Bahwa guru itu meninggalkan rupa itu, guru niku ora butuh pangalembono. Guru itu tidak butuh dilem nek muridnya apik. Nggih napa nggih? Makanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya apa? Kalau ada murid yang bagus itu cukup itu sebagai kepuasan guru, dan guru tidak perlu diberikan penghargaan bahwa ini adalah hasil kerja keras seorang guru. Murid eling karo gurune niku wis syukur nggih napa nggih. Ya, kadang-kadang murid niku nggih lek wis gedhe ya, ketemu ning mall ngono kadang wis etok-etoke karo gurune. Ya pura-pura nggak tahu. Ini jadi udahlah, kita nggak butuh disanjung-sanjung, nggak butuh. Karena guru, kepuasan utama bagi seorang guru itu adalah ketika muridnya itu mempunyai susila yang baik, ya, karakter yang baik, sukses jadi orang, misalnya dalam karirnya itu sudah kepuasan yang luar biasa. Mulai teko nek murid eling kadang teko ning sekolahan ya. Teko ning sekolahan wis gawe seragam, mari ngono duwe pangkat niku gune warnane lek betul-betul ya. Gimana? Itu kepuasan tersendiri bagi seorang guru. Gak usah sampean kok dikai nopo mboten. Tapi melihat murid kita berhasil aja, itu adalah satu hal yang luar biasa bagi seorang guru. Contohnya ketika Bisma ketika mau bertarung dengan gurunya Bisma itu sinten? Gurunya Dewawrata, Bisma itu siapa? Nah, ini mata pelajaran itihasan itu. Apa? Parasurama, ya. Parasurama waktu itu kan diminta oleh Dewi Amba untuk membalaskan dendamnya, toh. Dia minta gurunya Parasurama. Kemudian akhirnya Parasurama mengajak duel muridnya kan, ya kan, muridnya. Kemudian Bisma awalnya tidak mau bertarung dengan gurunya, tapi Bisma dikasih tahu, kalau kau ingin membuktikan ajaranku itu sudah, atau ilmuku yang kau berikan padamu itu sudah kau kuasai, maka angkatlah senjata. Ya, akhirnya dengan meminta izin restu gurunya, akhirnya Bisma berduel dengan Parasurama. Ya kalau zaman dahulu itu membuktikan pengetahuan itu dengan berduel, Bapak. Kalau sekarang nggak boleh, orang-orang gurunya dicaan teman-teman. Pokoknya guru olahraga mari ngono, muridnya sudah atlet, ayo saiki balapan layu, ya. Jadi bukan itu. Tetapi bisa dibuktikan ketika dia meraih suatu prestasi atau penghargaan. Nah, itu yang bisa diwujudkan untuk gurunya. Nah, Bapak Ibu, konsep dalam Mahabharata dikatakan bahwa ini tuh yang menjadi kenapa guru itu berat. Kenapa? Karena guru itu yang menjadikan siswanya itu menderita. Guru yang menjadikan siswanya menderita dan tidak berbudi, jiwanya akan mengalami samsara. Nah ini, ya. Hingga istrinya pun juga menderita atau pasangannya akan menderita. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, ini bukan untuk menakut-nakuti guru ya. Tetapi sebenarnya begini, konsepnya adalah guru itu harus mengajar, mendidik dengan benar. Ya. Jadi perkara mengko muridé dadi apa itu bukan tanggung jawab, bukan itu urusannya guru nih, itu urusannya guru. Ya, kita harus menjadikan murid kita semuanya jadi presiden, nggak mungkin. Presiden negosiasi ini kan ya. Ya, jadi anak itu hanya kita antarkan. Ya. Setelah mereka mendapatkan, menguasai ilmu kompetensinya, terserah nanti mereka silakan mencari jalan hidupnya sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Yang penting kita sudah mengantarkannya dengan benar. Kita ibaratnya itu mau pergi ke pasar, kita antarkan sudah ke pintu gerbang pasar, sampean kate blonjo apa itu karepmu. Tapi yang penting wis dikai ilmu, mumpun nek carane nawa apa jajan pasar ini carane ngene, nah itu dikai ilmu semuanya. Lah
itu tugas guru gitu. Perkara nanti anaknya mau belanja apa terserah. Nah ini Bapak. Jadi itulah yang dimaksud dengan kita mengajar itu dengan benar. Nah sekarang apa peran dari seorang guru ya? Ini setidaknya peran guru itu paling tidak ada 3. Oke. Jadi ada 3. Yang pertama, guru itu sebagai role model. Tahu role model? Role model itu adalah contoh. Ing ngarsa sum tulodo. Jadi tidak mungkin tidak bahwa kita itu menjadi seorang guru itu harus menjadi role model. Kalau kita jadi guru pasraman, ya sebelum kita ngasih tahu anak-anak supaya rajin sembahyang, ya gurunya harus sembahyang dulu, rajin dulu gitu loh. Ojo ngongkon muridnya sembahyang, gurunya malah dulinan HP. Nah ini yang nggak boleh. Ya ini, saya sering kali dapat pertanyaan dari teman, Pak Mis, kalau anak-anak itu dibiasakan sembahyang di sekolah, sementara di rumah itu tidak, orang tuanya tidak memberikan contoh. Gimana Pak Mis? Caranya gampang Bapak Ibu. Jadi nek jenengan ngorong gini wong tuane sampean mari ngono ngomongi wong tuane salah sampean di anteng palu sampean. Kowe sapa ngomongi aku kan ngono ya. Nah, jangan begitu. Kita kasih tugas saja anaknya. Anake sampean kan murid apa gurune? Muridé sampean niku kek ono tugas gawe video trisanda bersama orang tua. Nah, itu sedikit tidaknya maka apa? Maka orang anaknya karena dia dapat tugas dari gurunya, Pak, Bu, aku untuk tugas oleh guru nih, gawe video trisanda. Ayo saya ini gawe video trisanda. Akhirnya apa? Sedikit tidaknya memaksa secara halus orang tuanya untuk ikut trisanda gitu. Nah, kadang kan pendidikan kita itu jomplang ya. Ning sekolahan diajari trisanda, diajari kidungan, kramaning sembah, tapi ning omah nggak tahu diajari apa-apa karo wong tuane. Ini kan jomplang sekali kan. Nah, ini kadang menjadi anak itu kadang bimbang. Iki sing tak eloki guruku apa wong tuaku. Tetapi bagi seorang anak ya, anak itu adalah model itu sebenarnya tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Bagi orang tua adalah guru yang pertama dan utama bagi anak-anaknya gitu. Makanya kalau seorang tua yang pengen anaknya baik, ya dia harus kasih contoh yang baik gitu. Yang kedua, guru itu punya tugas membimbing inspirasi Bapak. Kalau gurunya mempunyai suatu karya, memiliki suatu kompetensi, kemampuan yang luar biasa, itu pun juga nanti akan jadi sumber inspirasi bagi anak-anaknya. Makanya kalau Bapak Ibu pengen dikenang, ya tadi sampaikan Pak Bos ya. Jadi saya selalu membuat jejak digital yang baik, ya. Jadi entah kapan nanti itu yang saya upload di YouTube itu tidak akan hilang Bapak Ibu ya. Jadi selama saya tidak menghapusnya, saya kan tidak akan hilang. Dan itu akan dilihat oleh siapapun nanti yang pernah menjadi murid saya, yang pernah menjadi siswa saya, yang pernah menjadi mahasiswa saya. Suatu saat nanti pasti akan mungkin ketika melihat video yang saya sampaikan, oh iya ini dulu ajarannya Pak Mis seperti ini, dulu yang disampaikan Pak Mis seperti ini. Nah itulah tujuan saya Bapak. Jadi saya tidak dalam rangka untuk, kalau saya ingin membuat video yang pengen view-nya banyak, pengen komennya banyak, itu buang Pak. Ya, nek ibu-ibu tukaran disoting. Mari ngono diupload ning Instagram, ning TikTok, wah mesti rame Bapak Ibu. Wes komennya mesti oke, view-nya pasti banyak. Omongnya mau cewek-cewek rebutan pacar lah, itu mesti oke view-nya. Wah ini apalagi nanti dibumbui apa-apa itu pasti banyak. Tapi itu nanti akan jadi apa? Tontonan yang tidak menuntun, tontonan sing dudu tontonan sing dudu tuntunan. Saya ingin jejak digital saya ingin baik dan saya ingin dikenang sebagai orang baik. Gajah mati meninggalkan gading, ya
manusia mati meninggalkan jasa-jasa yang baik, meninggalkan karma-karma yang baik. Gitu. Nah ini Bapak Ibu. Nah, karakter guru yang bisa menginspirasi kita atau menginspirasi anak-anak itu paling tidak satu, seorang guru harus berdedikasi. Jadi berdedikasi itu dalam artian juga memiliki komitmen yang baik. Artinya apa? Kalau kita sudah komitmen menjadi guru di sekolah, guru di pasraman, maka hampir seluruh hidup kita itu akan kita curahkan untuk pendidikan, untuk anak-anak kita. Nah itu guru yang punya dedikasi. Kemudian empatik dan terbuka. Empatik itu kepedulian. Jadi seperti tadi. Jadi ketika penjenengan di sekolah atau di pura, misalnya di pasraman, ini kalau guru yang memiliki empatik, nggak mungkin langsung guru itu anak datang langsung trikaya parisuda pancasrada. Pasti dilihat dulu anak-anaknya ini, ya, mengondisikan kelas. Betul apa tidak Pak? Anak-anak dilihat, oh kamu kok murung, kenapa kok tidak semangat belajar? Itu ditanyai Bapak. Itu bagian dari empati kepada anak-anak. Jangan anak-anak ada yang murung kita rocos ini nggak peduli anak-anak, ada yang nangis, ada apa gitu. Ini namanya empati dan terbuka gitu. Jadi ini bagian dari proses pendidikan, bagian dari proses pembelajaran. Kemudian inovatif dan kreatif, menciptakan cara-cara yang baru, kreativitas yang baru supaya anak-anak itu senang. Ya, intinya pembelajaran itu kan akan bisa diterima kalau kita sudah senang gitu. Tadi saya sebelum memberikan materi, saya mengkondisikan dulu supaya penjenengan itu bisa tertawa dulu. Ya, walaupun dengan tarian, dengan jula-juli ya, yang penting senang, nonton gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah senang itu, ya anak-anak itu belajar dengan mudah. Gurunya juga sama, kalau senang itu enak gitu. Ada yang punya inspirasi gurunya anak-anak sebelum pembelajaran itu dikasih permen. Tidak apa-apa, itu bagian dari inovasi dan kreativitas gitu. Tidak masalah. Cara apapun yang bisa kita tempuh, yang penting anak-anak itu senang dan menarik, ya, menarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang keempat, bahwa kita harus bisa menghargai setiap individu. Ingat, setiap anak itu punya kelebihan, punya kekurangan. Ojo digebyah ya, odo asine. Jangan sampai disamaratakan. Oh, ini semua anak-anak pasraman itu harus pintar baca sloka semua. Lah kok sing Dharma Wacana sapa? Enek lomba. Lek kabeh mung pinter maca sloka, lah sing melu lomba Dharma Wacana sapa? Sing melu lomba kawin sapa? Sing melu lomba cerdas cermat sapa? Ya semuanya harus dibagi. Ada yang pinter Dharma Wacana, ono sing pinter Dharma Gita, ono sing pinter mungkin yoga yang lain. Kenapa? Karena semuanya setiap anak itu punya kekhususan, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ingat itu Bapak Ibu ya. Makanya kita harus menghargai peran apapun, kemampuan apapun yang dimiliki oleh anak. Orang sing pinter ngendang, nah itu melok lomba bala ganjur. Nah, seperti itu. Biasanya nek ning sekolahan itu bangkune ditutupi. Jadi apa namanya? Jadi korban bangkune kadang entek bangku siji barang sampai pecah, sampai rusak. Ya itu memang bakatnya di situ. Ini kalau guru yang pinter, oh, iki arek iki sesuk tak dadekno tukang kendang iku nek lomba bala ganjur kayake pas iki. Wele timbangane nutuki bangku, sesuk tak gawakne kendang, tutuk ana kendange iki. Inilah namanya menghargai setiap peran dari siswa yang kita ajar gitu. Jadi tidak semuanya harus pinter ini, pinter itu, dan semuanya punya kekhasan masing-masing. Bahwa everyone is unique, bahwa setiap manusia itu unik, punya keunikan sendiri-sendiri. Nih. Nah, Bapak Ibu, untuk masuk ke bagaimana kita menjadi seorang guru Hindu, maka harus kita mulai dari sini. Bahwa dalam konteks ini di buku saya yang berjudul Pembelajaran Berbasis Kehinduan, dulu guru-guru kita itu adalah umumnya seorang yang memiliki luar biasa, orang yang sakti
mandraguna. Ya, ibaratnya kalau zaman dulu seorang guru itu adalah wong sing sekti mandraguna, ora kedas tapak paluning pandhe, sisaning gurindo. Ya, bisa mabur tanpa lar, bisa metik tanpa sutang, ning warung tanpa bayar. Kalau ning warung marung mboten bayar, soalnya dibayari Mas Puja gitu. Jadi seperti itu. Jadi karena kesaktiannya tadi, maka dia mendirikan sebuah tempat pendadaran yang namanya Karsana. Karsana dalam bahasa Sanskerta itu artinya kawah condro dimuko, tempat untuk mendidik siswa. Dari Karsyana itu menjadi Karsian. Ya. Seorang siswanya, orang yang belajar di Karsian itu namanya Catra dalam bahasa Sanskerta. Catra, dia mempelajari sastra. Karena dia mempelajari sastra, dia disebut sastrin. Dari sastrin itu menjadi santri. Jadi santri itu adalah orang-orang yang mempelajari sastra. Makanya nek wong santriku ngaji kitab, itu ya memang benar. Kenapa? Karena dia mempelajari sastra. Itu dari bahasa Sanskerta, Bapak. Nggak nyongko ya. Nggak nyongko. Ini adalah bahasa kita. Cuman kalau kita sekarang menyebut santri, ya aku darani teru-teru. Kita sudah punya sisya ya. Sisya. Oke. Nah, ada 4 peran dalam guru ya, dalam konteks Hindu. Seorang guru itu dia adalah seorang Adhyayapakaha. Iya, yang atas ini. Adhyayapakaha itu orang yang selalu belajar. Guru itu harus selalu belajar. Guru itu harus selalu mengupdate ilmunya. Jadi jadi guru jangan hanya update status. Apalagi setiap ngajar itu hanya update status WA, tapi tidak pernah mengupdate ilmunya. Akhirnya apa? Yang diberitahu, yang dikasih ke muridnya hanya itu saja. Harus ada berikan pada anak. Seorang guru adalah acarya, dia membimbing. Acarya itu membimbing, mentradisikan anak. Dari kata acarya itu jadi acara. Acara itu adalah tradisi. Jadi kalau kita jadi guru pasraman, jadi guru agama Hindu tidak mentradisikan anak-anak untuk trisandhya, berdoa, itu salah. Kenapa? Karena tugas guru adalah acarya, mentradisikan kebaikan. Jadi guru adalah upadesa. Upadesa itu adalah memberikan petuah. Ya, seorang guru itu harus jadi pendharma wacana. Dia harus bisa memberikan pitutur-pitutur yang baik kepada anak-anaknya gitu. Seorang saptalaku sang guru. Saptalaku itu ada 7 laku yang harus dilakukan oleh guru, sebagaimana yang disebutkan dalam Pratitacana. Yang pertama, seorang guru itu siwarcana. Dia selalu manembah marang ngarsaning Gusti. Jadi selalu memuja Tuhan, ya, melakukan kewajibannya sebagai umat beragama, itu wajib. Yang kedua, adhyaya, tadi sudah ya, belajar semua ilmu. Adhyayapakaha mengajarkan ilmu, swadhyaya menyempurnakan ilmunya sendiri. Bapak Ibu ketika belajar di kampus itu berapa tahun? Ya, 4 tahun kan ya, 4 tahun. 4 tahun itu apakah waktu yang cukup untuk belajar wiridan? Nah, saya kira sangat kurang sekali ya. Kadang 4 tahun itu pojokane wedane ndi lho. Gak usah ora pojokane wedan iku ning ndi sih gak ero. Kenapa? Karena ya mungkin karena kita masih kekurangan waktu untuk belajar sesungguhnya. Makanya dia harus menyempurnakan diri tadi dengan apa? Terus belajar menggali ilmu. Namanya guru ya seperti itu. Yang kelima adalah brata. Dia harus memiliki janji profesi bahwa brata dari seorang guru itu adalah dia harus bisa mencerdaskan muridnya, membimbing muridnya, itu janji guru. Dhyana, meditasi secara mendalam. Dalam konteks ini, Bapak Ibu, kita harus bisa merefleksikan diri, merenungkan. Oh, ini muridku tak ajari corong ini kok orang mekan, diajari ini gak iso, diubah ora kelas, di BP ora garing. Ini materi diapakno ya. Nah, itu perlu pemikiran mendalam Bapak Ibu, perlu pemikiran mendalam. Jangan menyerah ya, jangan menyerah. Wes balik mengimang tuane. Jangan Bapak Ibu. Kita harus, namanya guru, kita pasti kalau kita mau berpikir, mau mencoba, mau
berupaya dengan cara-cara yang baru, saya yakin suatu saat pasti akan ketemu. Ya, kuncinya kita harus bersabar karena guru itu adalah seorang yang harus sabar menghadapi murid itu. Rajin beryoga, Bapak. Jadi rajin beryoga ya itu tadi termasuk bagian dari kontemplasi. Ya. Ada 5 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Namanya panca wimarga. Panca itu 5, wimarga itu larangan. Yang pertama, hayuwa krode. Seorang guru tidak boleh kroda, marah. Ya, sekarang ini guru itu nggak boleh marah, Bapak. Guru harus ramah. Apalagi ceramah sambil marah-marah. Itu nggak boleh ya. Ceramahnya sambil marah-marah ya, ini nggak boleh. Kalau seperti itu namanya bukan penceramah tapi pencemara. Bukan penceramah ya. Ini makanya kita karena kroda itu akan menghilangkan akal sehat ya. Dalam bahasa kita dikatakan krodat samuhat bawati. Orang-orang yang kroda dalam kondisi marah itu akan bingung. Ya. Kadang bingung harus melakukan apa? Enek apa jenenge? Garisan kebobok ning muridé. Lapor wong tuane mari ngono kongkone lapor polisi lah. Dadi perkara Bapak Ibu. Ya, makanya guru jangan sampai marah. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali. Ayo lobo, jangan rakus. Ya, Bapak Ibu. Ini hati-hati. Sekarang ini guru ketika kadang guru menjual apa, buku apa-apa ke muridnya itu kadang jadi perkara juga. Makanya harus hati-hati. Ayo parusio itu bullying, berkata-kata kasar. Jadi sekarang mohon izin memis waktunya kurang. Oke, kurang 5 menit. Parusio itu membuli anak dengan cara-cara kasar. Itu juga nggak boleh. Irisio itu iri hati dan drohi itu adalah dengki. Ya. Nah ini Bapak Ibu untuk menjadi guru yang bisa menginspirasi tadi bisa yang pertama harus membangun hubungan yang positif. Jadi mengajar dengan cinta dan kasih sayang. Terus belajar tadi sudah menciptakan kelas yang aman nyaman. Ya, menciptakan kelas jangan pernah kata perilaku. Bangsane nganggomo tegese yang paham tentang kitab suci. Bangsane atopo. Jadi orang yang tansah laku. Jadi seorang yang memiliki laku yang baik itu yang pantas jadi guru agama. Bangsane sujono, orang yang rinuwe memiliki kelebihan. Bangsane ngaguno, yang pinter ya. Bangsane pramiro, ya dari dia memiliki keberanian ya. Bangsane supunyo, tegese sugih. Isih sugih kabejang maksudnya. Banyak keberuntungannya. Bangsane susatyo tapi seorang yang teman itu yang jujur. Nah, panganggone wong kang dadi guru. Jadi paromo sastro. Ini menurut orang Jawa. Harus limpat dalam hal pengetahuan, pandai dalam hal pengetahuan. Para makawi, seorang sastrawan. Bapak Ibu, kalau penjenengan mengajar itu dengan ada sentuhan seninya itu tidak terasa, anak-anak akan merasa senang. Mardi boso, jadi memilih tembung kata-kata yang baik selain supaya tidak membuli itu seperti apa. Nah itu mardi boso. Mardowo lagu, ya diisi dengan nyanyian. Hawi cerita, sugih cerita, ya ada cerita. Mondro guno, sugih kabisan. Nawong krido, lantik, sambegono itu selalu ingat ya. Jadi dia harus ingat, oh ini kemarin anaknya ini melakukan ini, dia harus ingat ya Bapak. Ini sebenarnya masih banyak. Ugre wong dadi guru itu asih ya, cinta, telaten, lumuh ing pamrih, tidak pamrih, tanggap ing sasmita, ya, ora ambalake pitakon, mendak kagungan, ora ambura lemah. Tadi sudah. Ya. Utamane wong kang dadi guru, nah ini penting. Satu, Bapak Ibu, guru di depan murid itu harus mulus ing sarira. Bukan setiap hari pakai skincare itu bukan. Kudu pacaane sing menor. Paling tidak, Bapak Ibu guru, ketika kita di depan anak-anak itu siji awake dhewe wis adus. Jadi ketika kita nyedok muridnya bendang ini, waduh. Terus mari mangan sembuhan ora gosok gigi. Ngomong ning apa di depan muridnya sampai gini Bapak. Nah, kita harus tahu itu Bapak ya. Alus ing wiscara, jadi ora sok memisu. Jat nika ing salah. Jadi
memiliki ketajaman batin. Antepan bebudene para marto, jadi memiliki sifat yang baik. Patitis